Suara yang meriah buat nama Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa, nama yang hebat, nama yang dahsyat. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berkata, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Yang percaya angkat tangan katakan, ku ragu karena bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sungguh pengharapan di sepanjang hidup. Oh hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya dan mengharapkan dalam nama-Mu. Mari sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala. Mari sama-sama angkat kedua tangan Anda percaya. Tak pernah ku lalu bersama, setia menjaga dengan kuasa-Mu. Mari semua datang ingin dan berkata, hanya di dalam namanya Yesus yang sungguh pengharapan di sepanjang hidup. Oh hanya di dalam Rencana-Mu terlalu besar buat kehidupan kami. Sungguh indah berada di dalam Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama untuk bisa menikmati kehadiran. Dan saat ini juga kami rindu mendengar perkataan dari firman-Mu yang menguatkan dalam hidup kami, di mana firman-Mu memberikan jaminan dalam hidup kami. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengar dan menyambut firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama kembali. Kita mau langsung baca firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-61. Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 61 mengatakan demikian. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, Yesus mengatakan kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan pembacaan perikop sini diawali ketika Yesus setelah mengajar, maka banyak yang mengikuti, sekitar 5.000 laki-laki saja, dan mereka kelaparan sampai malam, sampai senja. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah ada lauk, apakah ada makanan? Mereka menjawab, tidak ada. Maka disuruh cari, maka ketemu dari seorang anak kecil yang membawa roti dan 2 ekor ikan. Maka dibawa kepada Yesus dan terjadi mukjizat yang di sana. Dan perikop itu berbicara tentang
kebutuhan yang diperlukan manusia, yang dimana setiap saat mereka memerlukan, dan saat itu sudah kecapean dan mereka memerlukan makanan, dan Yesus membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah peristiwa itu, maka Yesus tidak berhenti hanya melakukan hal yang dari mustahil menjadi berkelimpahan secara jasmani, tapi Yesus terus berlanjut sampai ke makanan yang rohani. Maka perikop selanjutnya Yesus mengatakan, berbicara tentang roti hidup. Roti hidup yang berkata bahwa apabila engkau makan dagingku dan minum darahku, maka engkau memperoleh semuanya itu, dikatakan. Dan murid-muridnya mulai tergoncang. Kalau berbicara tentang perkataan-perkataan yang dikatakan di situ, saat ini pun juga kebanyakan seperti itu. Kalau berbicara perkataan-perkataan tentang berkat yang enak-enak tentang duniawi, wah, banyak yang mendengarkan, banyak yang mengikuti. Tapi apabila berbicara tentang yang sedikit rohani, yaitu berbicara tentang penderitaan yang ikut Yesus, berkorban dengan sukacita, maka banyak di antara orang-orang saat ini pun juga yang mulai menutup diri. Apalagi berbicara tentang pelayanan yang lebih serius. Arti pelayanan yang lebih serius ini bukan berarti lantas berdiri di atas mimbar, lantas sebagai tugas WL, singer, pembawa firman. Bukan hanya itu. Pelayanan yang lebih serius itu bisa berarti ikut berperan. Ketika ada ajakan, ayo, mau nggak ikut berperang? Dalam arti bukan berperang secara benar-benaran pakai peso dan senapan, bukan. Dalam arti berperang dalam bidang kerohanian, pelayanan yang lebih serius. Ayo, berani nggak ikut berperang? Ayo, berani dan mau nggak terjun dalam medan yang lebih berat lagi? Ayo, berani enggak tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan ini? Berani enggak menjalani dalam kenyataan hidup ini? Maka ada yang kuat dan mau melakukan, tapi ada juga yang tergoncang dan mundur. Maka perikop ini Yesus menegaskan di dalam ayat 61 yang B, katakan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Digoncang. Ketika Yesus menegaskan di dalam perikop ini, kita bisa mengambil satu pelajaran di mana hal ini bisa terjadi pada seseorang, dan seseorang itu bisa maju, dan seseorang itu juga bisa mundur. Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara dan saya, maka kita bisa lebih maju atau kita menutup diri dan mundur. Pertanyaannya sama, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Menggoncang dalam arti kata seseorang digoncang supaya lebih bertahan kuat, berpegang terus pada firman-Nya, atau digoncang mulai lemah dan mundur. Nah, kebanyakan orang akan takut dan khawatir, bahkan mungkin sampai stres dan melarikan diri, meninggalkan. Juga ada yang nggak mau bergerak apa-apa, maju enggak, mundur enggak, karena ada perkataan ini. Kita bahas nanti perkataan apa yang terjadi dan perkataan yang bagaimana. Sekali lagi, perikop ini mengajak supaya kita mengintrospeksi perkataan yang apa yang bisa menggoncangkan iman. Perkataan
perkataan yang bagaimana? Maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mendengarkan perkataan ini. Ya, saya berkata perkataan ini. Maka saya berikan tema pada sore hari ini adalah perkataan yang menggoncangkan. Perkataan yang menggoncangkan. Sekali lagi, menggoncangkan bisa kita bergerak untuk lebih maju, lebih bertahan, lebih berpegang, atau kita goncang, lepas dan mundur. Hal yang terjadi yang kita perhatikan 3 hal. 1, seseorang bisa maju atau mundur bila mendengar perkataan, ya, tanda kutip perkataan. Bila mendengar perkataan, seseorang bisa maju atau mundur ketika sudah mendengar perkataan ini. Maka yang kedua, maka kita harus memeriksa dan memperhatikan siapa yang memperkatakan. Harus. Jangan sampai kita mendengar seseorang berkata, siapapun itu juga, kita tanpa memeriksa, tanpa memperhatikan, lantas percaya aja. Nah, maka pertanyaan ini bisa terjadi, bisa menggoncangkan iman seseorang. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan, apakah ada jaminan dari perkataan itu? Apapun juga, seseorang yang memperkatakan sesuatu pun, kita harus memperhatikan dan memeriksa siapa ini yang berkata. Lantas, apakah memiliki jaminan perkataanmu itu? Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Musa. Musa ini turunan Ibrani, ya, turunan bangsa Ibrani, belum bangsa Israel, ya. Sudah atau belum ya? Sudah, waktu di Mesir loh. Musa keturunan salah satu orang Ibrani. Turunan apa ya? Suku apa ya? Suku apa Musa? Halo? Kira-kira suku apa Musa? Suku Lewi, Harun, Musa, ya. Dan Musa waktu kecil, maka ada pembantaian waktu ibunya Musa waktu hamil. Lantas ada berita bahwa nanti anak yang lahir di bawah usia 2 tahun dibantai semua. Lalu Musa masuk dalam peristiwa itu. Tapi Musa dibawa sama kakaknya Maryam. Lantas dibuatkan semacam keranjang yang dikasih aspal, lantas ditaruh di sungai. Dan Musa selamat. Dan ditemukan oleh dayang-dayangnya seorang putri Fir'aun. Maka Musa diangkat anak oleh putri Fir'aun. Dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya, maka Musa boleh dikatakan dia adalah orang yang luar biasa di kerajaan Mesir. Anak angkat dari putri Fir'aun. Dan dia boleh dikatakan sebagai raja muda Fir'aun. Walaupun dan Fir'aun sendiri memiliki keturunan yang nanti akan berbenturan sama Musa dalam masa hidupnya. Tapi ketika Musa dalam kehidupannya sampai umur 40, sebelum umur 40, maka Musa hidup dalam istana. Cara hidupnya sebagai anak raja, orang diangkat. Semua terpenuhi, semua ada. Dan satu saat peristiwa terjadi. Musa ini seorang anak raja, anak angkat dari putri Fir'aun. Dia memiliki kuasa
dan dia memiliki hikmat, pintar, karena dia diajar di dalam Mesir. Pendidikan Mesir saat itu adalah pendidikan yang top selain Mesopotamia. Di Mesir pendidikan tinggi, bahkan sampai sekarang ilmu pengetahuan belum bisa menandingi cara pembikinan piramid. Itu menunjukkan ilmu pendidikannya sudah tinggi sekali. Dan Musa dikatakan sebagai orang yang berhikmat dan orang yang penuh kuasa, dan Musa dididik di Mesir. Kita baca ya, Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 mengatakan demikian. Ini kisah nyata yang dituliskan kembali. 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi pinternya setengah mati Musa ini. Dan ia berkuasa. Anak raja. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau saudara memperhatikan sejarah film dari kerajaan, yang namanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan, yang dalam posisi raja, dalam posisi di istana, setiap apa yang diomongkan, oh itu saya naik, pasti harus dijalankan. Perbuatannya, wah menang-menangan sendiri. Oh di dalam istana, mereka ngomong A, harus turutin, nggak diturutin, dipenggal, dipancung, digantung dan sebagainya. Nah, Musa ini dikatakan ia anak raja, anak angkat putri Fir'aun, berkuasa. Setiap perkataannya punya kuasa, setiap perbuatannya punya kuasa, dan dia pintar, memiliki hikmat, segala hikmat orang Mesir dikatakan. Boleh dikatakan juga ia berhak atas Mesir, apalagi terhadap budak-budak saat itu. Banyak budak, termasuk budak dari orang-orang Israel. Dan Musa mengerti bahwa dia berkuasa atas segalanya. Namun satu saat dalam peristiwa yang terjadi pertengkaran antara pasukan Mesir, tentara Mesir dengan orang Ibrani, dan Musa jiwanya bergejolak membela orang Ibrani, maka tentara Mesir dibunuh. Sekali lagi Musa berkuasa, dia mau membunuh siapapun nggak ada masalah buat dia. Tentara pun dia bunuh nggak masalah. Wong dia anak raja, ya. Tapi kita baca dia berkuasa, dalam perbuatannya berkuasa, karena dia berstatus anak raja. Tapi sekali lagi yang kita baca dalam Yohanes, ada satu perkataan yang membuat Musa mulai gemetar. Ada satu perkataan yang mulai membuat Musa, boleh dikatakan imannya ini mulai bergoncang. Sekali lagi kita melihat kehidupan Musa adalah orang yang hebat, punya power. Perkataan apa yang membuat Musa ini bergoncang? Kisah Rasul pasal 7 tadi, kita baca ayat 28. Selanjutnya ayat 28. Dikatakan demikian. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Perhatikan ayat 29. Mendengar perkataan itu, melarilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki.
mendengar perkataan itu, imannya goncang. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita dulunya bukan orang pilihan. Saudara dan saya boleh katakan, tadi WL mengatakan dari gelap menuju terang. Musa yang semestinya harus mati, tapi diangkat anak. Saudara dan saya semestinya binasa, tapi diangkat anak. Bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh seseorang yang luar biasa. Saudara dan saya diangkat anak menjadi anak raja di atas segala raja. Maka semestinya saudara dan saya memiliki kuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Musa juga sama. Ia diangkat anak raja, boleh katakan pangeran muda. Dia memiliki kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tapi ketika mendengar perkataan yang saya katakan tadi, kita perhatikan 3 hal. Mendengar perkataan ini harus mengerti dengan jelas. Kedua, dari siapa perkataan ini? Siapa yang memperkatakan? Yang ketiga, apakah perkataan ini memiliki jaminan? Ketika Musa mendengar perkataan ini, dia langsung bingung. Dia nggak bisa berpikir, dia tidak bisa mengerti, dia tidak bisa berpikir nalar yang benar, dia tidak tahu perkataan siapa ini. Apakah ada jaminan? Dan kita tahu dia adalah anak raja loh. Yang memperkatakan ini seorang budak, tapi membuat dirinya, kalau secara rohani, imannya ini goncang kan? Maka dikatakan dia lari, dia menjauhkan diri, meninggalkan statusnya sebagai anak raja. Mendengar perkataan goncang, dia lari meninggalkan statusnya sebagai anak raja, kedudukannya ditinggalkan dan hidup sebagai orang asing, pendatang kembali. Ketika Musa mendengar perkataan yang pertama ini, dia tidak memeriksa dan tidak memperhatikan siapa yang berkata. Selanjutnya dia tidak melihat lebih jauh bahwa perkataan yang tidak ada jaminannya. Berapa banyak orang Kristen saat ini pun, saudara dan saya, diangkat sebagai anak-anak raja, raja di atas segala raja. Tapi ketika mendengar perkataan itu, bingung lah, perkataan apa om? Resesi. Perkataan apa om? Wah, banyak masalah perkataan yang membuat seseorang digoncang imannya. Ekonomi, wah mulai goncang imannya. Perkataan apa yang membuat seseorang ini membuat wah stres? Banyak sudah. Maka banyak dari orang-orang Kristen pun juga melarikan diri, melepaskan status, melepaskan kedudukannya. Kalau nggak kawin, ambil iki, kok melarat terus, ayo kawin. Wah, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan hal yang lain, dia melepaskan statusnya. Dia melepaskan kedudukannya sebagai anak raja di atas segala raja. Demi pekerjaan, kau gak gelem melepas ke Kristen lamu, gak munggah-munggah pangkat kowe, gak naik-naik jabatan. Mulai perkataan itu menggoncangkan iman. Mulai lari dan melepaskan status kedudukannya. Banyak hal ini terjadi.
Musa demikian. Maka di dalam Amsal 14 ayat yang ke-15, coba kita baca. Amsal 14 ayat yang ke-15. Orang yang tidak berpengalaman, sorry ya, saya nggak nuduh saudara dan saya ini orang yang tidak berpengalaman, tapi Amsal memberitahukan orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Wah, kok bikin repot? Waduh, nggak berpengalaman, percaya. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Aku mau melangkah sini, benar apa? Ditimbang kembali. Perkataan yang memperkatakan ini siapa? Apakah perkataan yang memperkatakan ada jaminan? Amsal memperingatkan. Penulis Amsal ini adalah orang yang berhikmat juga, Salomo. Dia mengerti segala hikmat dunia. Bahkan seluruh dunia, bahkan sampai Ratu Sheba datang untuk belajar hikmat Salomo, yang sampai saat ini boleh dikatakan tidak tertandingi. Maka dikatakan di situ, perkataan ini harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Ayub juga menuliskan demikian. Coba kita buka Ayub pasal 26 ayat yang keempat. Ayub, nah, kita mempertimbangkan, kita melihat perkataan demi perkataan siapapun juga yang memperkatakan. Dikatakan ini, atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Banyak orang yang menelan perkataan mentah-mentah, nggak peduli itu benar apa enggak, tanpa pertimbangan, tanpa hikmat, seperti Amsal menulis tadi. Tapi Ayub mengingatkan kembali, anjuran siapa engkau memperkatakan perkataan itu? Dengan kata lain, kita diajar untuk bijaksana, ya. Dan gagasan siapa yang kau nyatakan? Wah, ditantang, saudara. Dalam kehidupan saat ini, khususnya akhir zaman ini, situasi yang semakin hari semakin menghimpit. Maka nanti satu saat kita akan bertemu dengan perkataan-perkataan yang sempat menggoncangkan imanmu. Maka Amsal memberikan ayo pakai hikmat. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Dan Ayub menuliskan, dari siapa engkau memperkatakan? Anjuran siapa engkau ngomong, gitu istilahnya, ya. Kembali kepada Musa. Musa tanpa memperhatikan, tanpa melihat siapa yang berkata, tanpa menyelidiki apakah ada jaminan, kecuali kalau yang berkata raja, maka dia akan melihat, wih, punya jaminan. Tapi yang berkata budak, Musa lari meninggalkan. Namun dalam sejarah kita melihat Musa dipanggil Tuhan kembali. Ketika Musa mulai goncang karena mendengar perkataan yang tidak ada jaminan, maka sekarang Musa mendengar perkataan yang ada jaminannya. Tuhan memanggil Musa pada saat di atas bukit, maka ada semak belukar yang menyala-nyala. Musa dipanggil. Maka Musa mendengar perkataan itu. Ketika Musa mendengar perkataan bukan dari Raja Fir'aun secara duniawi, tapi dia mendengar langsung perkataan yang dari raja dan segala raja, maka dia dikembalikan, dipulihkan.
dia memiliki kuasa kembali. Maka perkataan yang dia dengar, yang ada jaminan sepenuhnya dia miliki, maka melalui dia orang yang menjadi miliknya, menjadi anak raja di atas segala raja. Ketika dia mendengar ucapan yang sesungguhnya, maka melalui dia ucapannya itu juga berkuasa. Saudara dan saya, ketika engkau menjadi anak raja di atas segala raja, engkau mendengar perkataan yang sesungguhnya, yang ada jaminan, maka engkau memiliki kuasa. Setiap perkataanmu ada kuasa. Makanya tadi orang tua nyelatu anaknya, ngerti nyelatu, ngerti gak Dina nyelatu? Nggak ngerti di bahasa Jerman. Nyelatu itu mengutuki anaknya gitu. Wah, anak ini goblok, tadi goblok tenang gitu. Sekali lagi, orang yang sudah dianggap menjadi anak raja di atas segala raja, ketika engkau mendengar perkataan yang sesungguhnya, engkau memiliki perkataan yang ada jaminannya, maka orang tersebut juga memiliki perkataan itu dalam hidupnya. Maka orang tersebut memiliki kuasa. Lek marah sama anak-anak, jangan sampai kutukan yang keluar. Apalagi lek hamba Tuhan sih ngomong, bukan hanya saya, saudara semua hamba Tuhan. Lek wani yang hamba Tuhan, wani yang hamba Bambang, ini hamba Tuhan. Ya, kue kualat kue, karena perkataannya memiliki kuasa. Saya pernah teringat salah satu hamba Tuhan satu saat masih dalam zamannya pendeta Kaleb Papi. Wah, nutik-nutik ngomong Papi, saya naik, Papi diam aja. Tapi setelah orang itu pulang, Papi cuma berdoa, Tuhan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Telat, saudara, terlambat. Maka orang tersebut jungkir balik ke karuan. Karena ada kuasa, betul. Contoh Elisa. Elisa itu hamba Tuhan. Elisa itu kepalanya tuh permisi ya, botak, gundul. Maka ketika dia berjalan dalam satu perjalanan, maka ada anak kecil dapat, anak kecil pasti dapat ya. Dulu kita dapat ya kalau ngomongnya cucu ya dapat, tapi nggak pernah ngomong-ngomong hamba Tuhan. Lainnya ada anak kecil ngejek hamba Tuhan Elisa. Botak sini, botak, gundul, botak. Wah, Elisa diam aja kan, sudah baca ceritanya nanti ya. Diajak, dihina, direndahkan dan sebagainya. Elsa berlalu. Apa yang terjadi sana? Anak-anak ini dua bertabrak ini dicapik-capik sama beruang. Sekali lagi, perkataan yang keluar kita harus perhatikan. Perkataan itu bisa menggoncangkan iman seseorang bila perkataan ini tidak ada jaminannya. Tapi perkataan yang memiliki jaminan, dia akan memberikan kekuatan lebih dalam hidupmu. Maka Musa ketika menerima perkataan yang sesungguhnya dari raja di atas segala raja, maka dia bergerak, berani lagi. Sekali lagi memiliki kuasa. Kita baca Bilangan 16:28, kita lihat contoh dan buktinya. Bilangan 16 ayat 28 mengatakan demikian.
Sesudah itu berkatalah Musa, dan hal inilah kamu akan tahu. Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan menerima perkataan dari Allah, mendengar perkataan dari Tuhan dan itu disampaikan, lantas ada orang yang mengejek, ada orang yang menghina, ada orang yang menyangka, oh ini mbok gawe-gawe sendiri. Memang ada orang-orang tertentu yang menggunakan nama Tuhan. Tapi Musa saat itu memperkatakan apa yang ia dapat dari Allah. Perkataannya ini ada kuasa. Dikatakan bukan dari hatiku sendiri. Kalau saudara baca perikop ini, peristiwa ini terjadi pada Bani Korah. Sesudah Musa memperkatakan hal ini, kuasa Tuhan nyata. Kita baca ayat selanjutnya. Bilangan 16 ayat 31 dalam perikop yang sama. Baru saja Musa, mak cakep, diam, selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Memiliki kuasa, gak main-main. Karena yang benar, perkataan yang memiliki jaminan, perkataan yang ya, amin. Di dalam kehidupan kita juga sama. Kita diangkat anak menjadi anak raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Maka ketika kita percaya dengan perkataannya, maka ada jaminan. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perkataannya jaminan. Ya dan amin. Sekali lagi, perkataan, tanda kutip perkataan, itu bisa menggoncangkan iman. Seseorang bisa mundur atau lari, atau perkataan tanda kutip menggoncangkan iman seseorang, dalam arti kata iman seseorang digetarkan supaya sadar, supaya siuman, lalu mencari Tuhan, supaya kuat dan memiliki kuasa baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Mendengar perkataan siapa? Tadi kita baca dalam Amsal, dalam Ayub. Perhatikan dari siapa pemberi pesan itu. Jaminannya pasti enggak. Sekali lagi, banyak orang pada akhir zaman juga mengaku bahwa dia mendapat pesan dari Allah, bahwa dia adalah orang yang diutus Allah, maka dia memperkatakan. Atau ada orang yang mengatakan bahwa aku ini dari orang penting, memperkatakan sesuatu. Lagi periksa. Apalagi kalau ada orang zaman-zaman sekarang, waduh, ini akhir zaman ini nabi-nabi palsu keluar. Periksaan, perkataan ini benar enggak, ada jaminan enggak. Kalau enggak, menggoncangkan untuk mundur atau menggoncangkan untuk kamu lebih kuat. Kita bisa periksa. Saya kasih contoh dalam Ulangan 18 ayat 20. Ulangan 18 ayat 20.
Tetapi seorang nabi yang terlalu berani, ini nekat ya, hamba Tuhan nekat ya. Seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Nah, ya tadi Ayub mengatakan, dari siapa perkataanmu? Dan ini contohnya, ada seorang nabi terlalu berani mengatakan mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat 21 katakan demikian, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? 22 jawabannya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, memakai nama Tuhan sekalipun, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Perhatikan, jangan langsung percaya, jangan langsung bimbang, goncang karena perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, perkataan yang tidak memiliki jaminan yang sah. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jangan gentar pada nabi palsu. Dalam hal ini kita belajar, kita harus tahu dan memiliki perkataan yang benar ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus dekat dengan yang punya suara itu. Harus dekat supaya engkau mendengar perkataan ini enggak salah. Siapa yang punya suara itu? Otomatis kalau saudara dan saya percaya dalam Yesus Kristus, yang kau harus dekat sama Yesus, supaya perkataan ini jelas. Melalui apa? Melalui firman, melalui khotbah, melalui kehidupan sehari-hari, Tuhan bisa berbicara. Dekat persekutuanmu dengan Tuhan. Banyak orang yang akan mundur sekali lagi kalau mereka enggak dekat. Yang kedua, seseorang akan memiliki kuasa dalam perkataan maupun perbuatan, dan mereka harus dekat dengan yang punya suara itu. Yang kedua, bukan hanya dekat, tapi mereka harus memiliki perkataan Yesus dalam hidup kita. Perkataan Yesus harus kita miliki. Kalau enggak, yang keluar bukan perkataan Yesus, perkataan palsu dari dirimu sendiri. Maka di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan demikian. Kolose 3:16, dalam perkataan Kristus, Dia dengan segala kekayaannya di antara kamu, Dia memiliki, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Bisa bernubuat, bisa bermazmur, bisa bernyanyi, bisa memuji Tuhan, bisa mengucap syukur karena perkataan Kristus ada dalam hidupmu. Kalau nggak ada, ya omelan, kutukan, caci maki yang keluar, kebun binatang keluar semua. Karena perkataan Kristus tidak ada dalam hidup seseorang tersebut. Tapi perkataan Kristus harus kita miliki. Dikatakan di dalam hatimu, maka kau berkuasa. Saya kasih contoh perkataan Kristus yang ada di dalam hati seseorang memiliki kuasa.
Di dalam Kisah Rasul pasal 3 itu peristiwa Petrus. Coba kita baca sebentar ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 3 ayat ke-6 mengatakan ini. Tetapi Petrus berkata, perkataan juga, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Petrus memiliki perkataan Kristus dalam hidupnya. Apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Sekali lagi, perkataan Kristus yang ada dalam hidup seseorang, maka mereka memiliki kuasa dalam perkataan maupun perbuatannya. Petrus mencoba ngetes apakah benar perkataan Kristus ini punya kuasa. Maka Petrus mengatakan emas perak gak punya. Dalam hal ini, kalau anak-anak muda lagi pacaran, ucuk belum dibujui dengan kalimat ini ya. Dik, lu mau dik, apa-apa usah. Aku gak duwe emas, gak duwe perak. Lah terus kowe ingone aku kayak apa? Repot ya. Tapi ini berbicara tentang perkataan Kristus yang benar-benar ada kuasa dalam hidup seseorang. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, punya apa? Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Perkataan Kristus ada dalam hidupku, berjalan, terjadi. Melalui perkataan dan perbuatannya ada kuasa. Hal ini juga terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian. Kisah Rasul 5:5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ini lebih ngeri meneh. Perkataan yang dimiliki apabila ada orang yang berdosa salah, kalau ditegur dengan perkataan yang sesungguhnya, putuslah nyawanya. Dalam arti kata putus nyawa, boleh dikatakan kalau saat ini wis putus segalanya. Bisnismu radul, keluargamu berantakan, dan semuanya putus nyawamu. Karena orang yang memperkatakan ini memiliki perkataan Yesus yang luar biasa, dan orang ini dekat dengan suara yang sesungguhnya itu, yang memiliki jaminan itu. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 24 ayat 35, kita buka ya. Itu juga ditulis dalam Markus 13:31, sama juga ditulis dalam Lukas 21 ayat 33, sama kalimatnya ini. Yesus mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Yesus, tidak akan berlalu. Dengan kata lain, kekal, memiliki kuasa, power. Hal ini juga sekali lagi ditulis oleh Musa di dalam Ulangan 32 ayat 47, ayat terakhir. Ulangan 32 47. Sebab perkataan ini yang Musa tulis berbicara tentang firman, berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang perjanjian baru, perkataan Kristus yang hidup. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, bukan omong kosong. Perkataan punya kuasa, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi. Pengen berkat? Ya, kau pengen Allah. Semua orang pasti pengen berkat. Adakah perkataan Kristus dalam hidupmu? Dikatakan dengan perkataan ini, dengan firman ini, perkataan Kristus yang ada dalam hidupmu, dikatakan itulah hidupmu. Dengan perkataan ini akan lanjut
lanjut umurmu, bisa menikmati kemana kamu pergi. Lantas dikatakan itu juga, ketika kau pergi menyeberangi sungai Yordan, bukan hanya lewat, tapi kau memiliki, mendudukinya. Berkat itu diberikan kepada mereka. Karena perkataan ini yang dimiliki. Maka ada satu moto yang terkenal di dalam zaman Yunani. Veni, vidi, vici. Ngerti artinya? Saya datang, aku melihat, dan aku berperang, dan aku menang. Ayat ini, aku memiliki perkataan Kristus dalam hidup. Aku datang menyeberangi sungai Yordan, dan aku akan pulang, dan aku akan menang. Kalau engkau benar-benar memiliki perkataan Kristus, sekali lagi saudara dan saya diangkat sebagai anak raja di atas segala raja. Engkau memiliki kuasa di dalam perkataan yang ada jaminannya, ya dan amin. Perkataan yang tidak hampa. Kemana kamu pergi, menyeberangi apapun juga, kalau di sini menyeberangi sungai Yordan, maka engkau juga akan mendudukinya. Lanjut umurmu dengan penyertaannya, karena Kristus ada dalam hidupnya. Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah engkau memiliki perkataan Kristus? Apakah engkau memiliki perkataan yang memiliki jaminan? Atau engkau malah bimbang dengan perkataan dari luar yang membuat seseorang jadi stres, jadi khawatir dengan segala macam perkataan. Mereka khawatir sehingga wah, pengen mati dan sebagainya. Stres hadapi kehidupan ini. Tapi ketika engkau mendengar perkataan Kristus, katakan perkataan adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Engkau memiliki kuasa. Perkataan yang tidak hampa. Perkataan yang ya dan amin, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Kau sungguh baik. Kau memperkatakan firman dan kami mendengar, dan kami rindu juga untuk lebih dekat dengan Kau dan memiliki perkataan Kristus dalam hidup kami. Kau memberikannya supaya kami juga memiliki kuasa, dan kuasa itu sudah Kau berikan pada setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi satu rema kekuatan dalam hidup kami menghadapi menjalani hidup ini, tidak tergoncang dengan perkataan-perkataan yang tidak memiliki jaminan, tapi biarlah kami kuat karena kami memiliki perkataan Kristus yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semuanya ini. Segala puji hormat hanya bagi, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Biarlah kita akhiri pada kita, mari kita pakai berdiri semua. Dalam
Bapak, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya Kau adalah Allah-Ku yang luar biasa. Kami sudah diangkat menjadi anak-anak Raja, maka kami juga memiliki kuasa baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena Engkau menyertai, karena Engkau dalam hidup kami. Kami memiliki perkataan Kristus dalam hidup ini, dan ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak khawatir, karena Engkau menyertai setiap pribadi lepas pribadi, dan kami boleh pulang, bahkan berkat Engkau limpahkan buat kami. Maka saat ini juga kami mengangkat tangan kami bersyukur Kau memegang setiap tangan anak-anakmu. Setiap cepat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya benar. Sekarang dua tangan diangkat berkata, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya boleh lebih keras lagi betani hidup. Pasti tersedia kebenaran bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Hanya nama Yesus. Mari yang percaya sekali lagi angkat